Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Al-Ghifari, NPM 24783035. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Yaitu PHP adalah singkatan, saya dari kelas TRPL 3A. Adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Awalnya PHP merupakan singkatan dari personal homepage. Namun seiring pengembangannya, nama ini berubah mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script isi server yang digunakan dalam pengembangan web. Jadi sini persiapannya itu ada browser, text editor, dan web server lokal. Nah, di sini ada deskripsi singkatnya terlebih dahulu, yaitu Apache. Apache itu adalah web server yang bertugas menerima request dari browser lalu mengirimkan kembali ke halaman pengguna. Fungsinya menjalankan file PHP dan HTTP server, membuat website lokal yang bisa diakses lewat browser localhost. Diperlakukan ketika kamu membuat aplikasi web menggunakan PHP. Terus ada MySQL, adalah database server yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengelola aplikasi. Fungsinya itu menyimpan, mengambil, dan mengelola data aplikasi. Digunakan oleh aplikasi PHP untuk CRUD, yaitu create, update, dan delete. Setelah MySQL start, kita bisa membuka PHP MyAdmin untuk mengelola database-nya. FileZilla itu FTP server, bukan aplikasi FileZilla client yang bisa dipakai untuk upload ke hosting. Itu fungsinya mengirimkan atau mengelola file melalui website. Protokol FTP cocok untuk jarak jauh atau remote server, jarang dipakai untuk pengembangan lokal. Ada Mercury dan Tomcat. Mercury itu adalah mail server yang diciptakan dalam pesan PP. Artinya Mercury memungkinkan aplikasi di komputer lokal mengirim email tanpa harus menggunakan layanan email online seperti Gmail. Fungsinya mengirim email dari aplikasi total, misal fitur reset, password, dan notifikasi. Berguna jika aplikasi PHP menggunakan fungsi SMTP, namun umumnya tidak dipakai saat belajar PHP dasar. Terus Tomcat adalah web server khusus aplikasi Java, menjalankan aplikasi web berbasis Java, JSP, atau servlets, bukan untuk PHP, jadi digunakan oleh developer Java. Nah, di sini ada tag HTML-nya. Itu tag dasar pertama, tag struktur dasar doc type HTML. Menandakan dokumen HTML, dan kurung HTML ini itu elemen untuk membungkus. Head itu adalah berisi judul, CSS atau script yang lainnya. Body itu isi dari halaman yang kita ingin buat. Dan di sini ada teks dan fungsinya. Jadi tag H1 sampai H6 itu untuk judul. H1 itu judul yang paling besar, dan jika nyampe H6 itu menjadi kecil. Dan tag P ini adalah paragraf, tag BR adalah baris baru, tag HR adalah garis horizontal, tag B atau teks strong itu teks tebal, tag I itu teks miring, tag Q garis bawah, teks span pembungkus teks kecil, tag black quote itu kutipan. Nah, di sini ada tag IMG, audio, video, source frame. Itu berfungsi untuk gambar, audio, video, sumber media, dan menampilkan halaman lain. Terus ada tag link dan navigasi. Itu tag A untuk link, tag nav untuk bagian navigasi. Saya ada tag list dan tag table. Tag full, tag all, tag LI, tag DL, DT, DD. Itu fungsinya yaitu daftar bulat, daftar bernomor, item daftar, daftar deskripsi, judul item, penjelasan item, dan ini ada tag table, TR, TD, TH, THead, TBody. Berfungsi untuk table, baris sel data, sel header, bagian kepala table, bagian isi table. Nah, sini ada tag HTML, yaitu tag for input dan text layout HTML5. Sini ada tag form, input, text area, button, select, option, dan label. Fungsinya itu form itu formulir, input text, tombol, dan lain-lain. Input text panjang, tombol, dan drop down, pilih drop down, label input, tag header, footer, section, article, aside, main div. Itu adalah bagian header untuk bagian atas, bagian bawah footer, section bagian konten, artikel itu artikel, sidebar itu
Aside itu untuk sidebar, main itu untuk konten utama, div itu untuk membungkus pengguna. Tag HTML, nah ini udah tag styles and script, tag penutup style, script, link, meta, fungsinya CSS, JavaScript, menghubungkan file CSS, hubung info dokumen, tag BR, tag HR, IMG, input, meta, dan link. Nah di sini ada tugas buatlah biodata menggunakan PHP. Sini menggunakan CSS diperbolehkan, tapi saya tidak menggunakan CSS. Jadi sebelum kita membuat codingannya, kita masuk terlebih dahulu ke dalam folder XAMPP dan pergi ke htdocs, lalu bikin folder baru. Nah di sini saya sudah membuat folder baru yang namanya belajar. Nah, langsung kita buka saja ke VS Code-nya. Nah, di VS Code ini sudah dibuka foldernya, lalu ditambahkan teksnya. Nah, ini sudah saya buat teksnya seperti ini, teksnya. Nah, terus untuk menjalankannya, sebelum saya jalankan, saya menjelaskan terlebih dahulu dari struktur codingannya. Setiap baris itu membuat variabel yang di bagian atas ini, yang gambar yang agak dolar, nama, nim, jurusan, alamat, hobi, ini adalah setiap barisnya membuat variabel dengan tanda itu digunakan untuk mengisi nilai ke variabel. Teks dimasukkan ke dalam tanda kutip 2. Nah terus yang di bagian bawah ini yang echo ini itu berfungsi untuk nama. Kita ambil contoh saja di sini, echo nama .2 dolar nama BR. Nah itu teks biasa dan plus nilai variabel agar dolar nama. Dan tag BR ini adalah tag HTML untuk pindah baris. Jadi setiap kita memasukkan ini variabel echo ini untuk memanggilnya, jadi nanti dia bakal turun ke bawah, tidak ke samping, karena di sini menggunakan BR yang berarti dia pindah baris. Nah, di sini setiap baris menampilkan biodata sesuai isi variabel. Nah, untuk contohnya langsung saja kita buat. Ya, jadi kita pertama pergi ke XAMPP-nya. Nah, di sini karena sudah saya aktifkan, nah, jadi pertama kita start dulu untuk Apache dan MySQL. Jika sudah di start, kita pergi ke Google Chrome atau browser lainnya. Kita ketikkan localhost / nama foldernya, terus nama teks codingannya. Kita enter. Nah, di sini sudah tertampil biodata. Jadi begitu tutorial singkat dari saya dalam mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.